Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Anggar Trija. Nah, dalam video ini kembali lagi dengan saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas keperawatan kritis serta teknologi dalam keperawatan kritis, keperawatan holistik, alternatif dan terapi komplementer dalam keperawatan kritis. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Anggar Trija dari Universitas Katolik Musikaritas NIM 1733063. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan materi. Yang materi pertama yaitu akuntabilitas dalam keperawatan kritis. Nah, akuntabilitas tersendiri itu merupakan suatu konsep yang penting dalam praktik keperawatan. Nah, akuntabilitas juga memiliki arti yang memiliki pertanggungjawaban terhadap tindakan yang dilakukan dan dapat menerima konsekuensi dari tindakan yang kita lakukan tersebut. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan fungsi perawat teknologi dalam keperawatan kritis. Nah, teknologi di keperawatan kritis ini terutama di ruangan ICU. Nah, ruangan ICU itu adalah suatu ruangan atau unit di rumah sakit yang menerima pasien yang membutuhkan perawatan intensif dan mendapatkan monitoring secara intensif atau ketat. Nah, unit perawatan intensif bertujuan untuk merawat pasien yang sakit parah oleh perawat yang terlatih secara khusus dengan menggunakan teknik yang canggih dan juga teknologi yang update. Nah, perawat membutuhkan tingkat keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi untuk penggunaan teknologi yang semakin update dan semakin maju. Hal-hal tersebut menegaskan bahwa teknologi dapat melakukan banyak hal untuk pasien seperti fisik dan fisiologis, namun tidak termasuk seperti emosional, spiritual, dan juga aspek psikologis seperti yang dibutuhkan oleh manusia seutuhnya. Nah, salah satu contoh dari teknologi yang ada di ruangan ICU itu seperti monitoring EKG dan juga alat-alat bantu pernapasan yang ada di rumah sakit atau di ruang ICU tersebut. Nah, di sini juga saya akan men-sharekan keperawatan holistik, alternatif dan terapi komplementer dalam keperawatan kritis. Nah, pertama dulu, keperawatan holistik itu merupakan suatu pendekatan yang berpusat pada orang dengan menyertakan konsep-konsep holis, healing dan transpersonal caring. Nah, sebagai konsep dari ketiga itu adalah sebagai konsep inti dari holistik. Nah, praktik keperawatan holistik lebih menekankan pada perawatan mandiri atau self care, etikat kuat atau interpersonality, dan keberadaan atau menghindari diri secara utuh atau menghadiri diri secara utuh atau presence, kesadaran penuh atau mindfulness, dan menggunakan diri sebagai agen terapi. Nah, perawatan holistik sini memiliki 5 inti yaitu filosofi holistik dan pendidikan, etika holistik dan riset, perawatan mandiri perawat, komunikasi holistik, lingkungan terapeutik dan budaya serta proses dari caring holistik tersebut. Nah, perawat holistik Amerika mendefinisikan keperawatan holistik sebagai praktik perawatan yang menekankan pada penyembuhan atau healing dari manusia secara utuh tanpa kekurangan apapun yang meliputi aspek badan, body, jiwa atau spirit, dan juga pikiran atau mind. Nah, keperawatan alternatif dan komplementer dalam perawatan kritis ini juga sangat erat untuk mendukung pemulihan pasien. Nah, terapi komplementer dikenal sebagai terapi tradisional yang digabungkan dengan pengobatan modern. Nah, komplementer tersendiri adalah penggunaan terapi tradisional ke dalam obat-obatan modern sebagai sebuah domain luas dalam sumber daya pengobatan yang meliputi sistem kesehatan, modalitas, praktik, dan yang ditandai dengan teori dan keyakinan
dengan cara berbeda dari sistem pelayanan kesehatan umum yang ada di masyarakat atau yang ada di budaya-budaya di Indonesia. Nah, salah satunya ini adalah terapi musik. Nah, terapi musik alam. Terapi musik alam ini adalah salah satu terapi musik komplementer yang pelaksanaannya penderita yang mengalami gangguan tidur. Nah, terapi musik memiliki pengaruh yang sangat efektif dalam mengurangi gejala depresi pada penderita yang mengalami diagnosis medik yang berbeda pada tingkatan usia yang berbeda juga. Tidur dipercaya untuk memulihkan energi karena tidur memberikan waktu untuk tubuh beristirahat sehingga sistem saraf dapat berrelaksasi, seperti healing. Pada pasien kritis yang dirawat di ruangan intensif atau ICU, yang sering dialami adalah tidak bisa tidur karena pemberian terapi komplementer bisa diberikan terapi komplementer seperti yang ini tadi, terapi musik alam supaya dapat tidur, memberikan manfaat yang peningkatan relaksasi, memperbaiki kondisi fisik, psikis. Nah, gangguan tidur pada pasien kritis terjadi mulai dari awal pengobatan sampai akhir pemulihan setelah di ICU dan yang menjadi masalah serius selama lebih dari 2 dekade menurut sumber yang saya baca. Nah, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Mungkin lanjut entah besok entah kapan nanti saya akan share lagi materi-materi tentang kesehatan. Dan jangan lupa tekan like, comment, and share. Terima kasih.